Udah mana ya? Tahu ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot lagi. Halo. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak. Pak Yasin. Pak Yasin. Masuk dulu Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Pak Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CM, Pak Sarul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian bukan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ bang, situ bang. Apa gua copot nih? Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Udah mana ya? Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot lagi. Halo. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Paksa dulu Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa ngomong. Pak CM. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penjelasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ bang, itu bang. Aku copot nih. Halo. Pak Syahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Syahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau jaga. BCL. Pak Syahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautan dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Lanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti Pak, bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya, penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Waduh, bahaya nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, jadi bang. Itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak. Aduh. Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Paksa dulu Pak. Pak Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau dagang. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan.
siapa di dalamnya saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem, bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penjelasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK
Ini. Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Pak Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian bukan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini
Suruh aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Paksa dulu Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau dagang. Pak CL, Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK nih.
Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Aku gue copot nih. Halo. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CM. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Ini yang mana? Aduh, payah nih KPK nih.
Suruh aja. Bang, jadi bang, itu bang. Apa gue copot nih? Halo. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. BTM. Pak Sahrul. Mundur ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme Udah yang mana ya? Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, jadi bang, itu bang. Buka copot nih. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Lensa gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Masuk dulu Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL, Pak Sarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SCL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak.
ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini, Bang?
Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, Soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang Neli, terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Ini ya, mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, ke situ bang, situ bang. Gue copot lagi. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Masuk dulu Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan kita mau datang. BTL. Pak Sarul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak.
ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil? Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa nih? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, Soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, Apa bukan KPK ke juga? KPK, pimpinan KPK. Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak? 20 Dan juta. itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam. Anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang. Bukan. Oke. Bang, Ya, penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, ke situ bang. Situ bang. Gue copot lagi. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Masuk dulu Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh, tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, Soal rencana manggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak? Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, jadi bang, itu bang. Apa gue copot nih? Halo. Pak Sairul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. BTL. Pak Sarul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang C3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, di situ bang. Itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan kita mau dagang. Pak CL. Pak Sahrul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Lanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem, bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti, bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, jadi itu bang. Itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Besok gua minta. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Pak Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, Soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Sambung Pak. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau dagang. BTM. Saparul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak? Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi bang. Itu bang. Gue copot lagi. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK?
Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa nih? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, Soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak? Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi itu bang, itu bang. Aku copot nih. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau jaga. Pak CL. Pak Sahrul. Betul ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih. Kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan.
Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan dijemput datang. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar, dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ Bang. Situ Bang. Gue copot lagi. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau jaga. BTL. Pasarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, ke situ Bang. Situ Bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Paksa dulu Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih kan, tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ bang, situ bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sahrul.
Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan dijemput datang. BTL. Pak Sarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautan dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati
acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, penekasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Sudah aja. Bang, jadi itu bang, itu bang. Aku gue copot nih. Halo. Pak Sairul.
Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan kita mau datang. BCM. Pak Sarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati
acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti Pak, bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penjelasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, jadi itu bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi itu bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum
yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini ya, mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, jadi Bang. Itu Bang. Gue copot lagi. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, aduh. Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Saru, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau gagal. BTL. Pasarul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini sih bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penjelasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih. Ini. Sono aja. Bang, jadi itu Bang. Itu Bang. Aku gue copot nih. Halo. Pak Sarul.
Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Yasin, ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau dagang. BTL. Pak Sarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautan dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku
di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, ke situ bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Pak Yasin. Prosedur Pak. Pak Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Pak Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan dijemput datang. Pak CL. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SEL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SEL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Udah mana ya? Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, di situ bang, situ bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Masuk dulu Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang?
Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Kamu
Udah mana ya? Tahu. Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Suruh aja. Bang, di situ bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Pak Yasin. Yasin. Pak Sahrul Pak. Pak Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL. Pak Sahrul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa?
sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang.
Coba aja. Bang, ke situ bang, situ bang. Gue copot lagi. Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan kita mau datang. BTM. Pak Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Waduh, payah nih KPK nih.
Ini. Suruh aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot lagi. Halo. Halo. Pak Sairul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CM. Pak Sarul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih.
Sudah aja. Bang, jadi bang, itu bang. Aku gue copot nih. Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau dagang. Pak CL, Pak Sahrul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalanin. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penegasan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you bang. Udah mana ya? Tahu. Ini yang mana? Waduh, payah nih KPK nih.
Suruh aja. Bang, jadi itu bang, itu bang. Buka copot nih. Halo. Halo. Pak Syahrul, Pak Syahrul, Pak Syahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Pak Syahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa Pak CL. Pak Syahrul. Burgol ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak bang? Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini yang mana? Aduh, payah nih KPK nih.
Sono aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot nih. Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak gimana Pak, ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sahrul, penangkapan gimana Pak, komentarnya Pak. Biar masuk. Yasin dikit Pak Yasin. BTL. Sahrul. Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya,
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu. Melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian dugaan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera, kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini, bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu. Kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti? Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana memanggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti Bang? Spesifiknya ke polisi, bukan ke KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, ini terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana Bang? Saya udah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan. Oke. Bang, Ya. penangkapan lagi berarti dari Nasdem sendiri ada backupan nggak Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke, thank you. Thank you Bang. Udah mana ya? Ini mana? Aduh, payah nih KPK nih.
Suruh aja. Bang, jadi bang, itu bang. Gue copot lagi. Halo. Halo. Pak Sahrul, Pak Sahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Paksa dulu Pak. Pak Sahrul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Biar masuk. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. BTL. Pak Sahrul. Mundur ya? Kan kita bicara mekanisme ya. Adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri mengatakan Anda sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri menilainya jemput paksa yang dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya
saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme Udah mana ya? Mana? Waduh, payah nih KPK nih. Ini. Coba aja. Bang, jadi bang, itu bang. Apa gue copot nih? Halo. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Kamera gua. Pak Yasin dikit Pak Yasin. Gimana Pak? Pak, Yasin. Yasin dikit Pak Yasin. Prosedur Pak. Mas Sarul, penangkapan gimana Pak? Komentarnya Pak. Dia masuk. Yasin, dikit Pak Yasin. Ngomong dikit Pak. Pak kan bisa mau datang. Pak CL, Pak Farul. Betul ya? kan kita bicara mekanisme ya, adalah pemanggilan pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak.
Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lagi? Apa yang mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak. Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui? Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan, tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nasdem akan memberikan bantuan hukum nggak Pak kepada Pak SL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa nggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Bang? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan nggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu melihat pertanyaan abang tadi soal kesewenangan penangkapan